bisikan itu makin kenceng kayak kamu nggak usah keluar, itu tuh bahaya segala macam kayak gitu. Tiap buka kamar aku selalu ngerasa kayak ada yang bilang, kok lama banget sih pulangnya, kemana aja gitu. Halo para penghuni kamar dan para penakut sekalian. Alhamdulillah ketemu lagi di SHBT Bercerita. Sekarang di episode 8 ada Nadia. Halo. Katanya dia adalah anak Bandung. Dia ini bawaan dari yang kemarin juga, episode kemarin, temennya si Jihan. Jadi datang ke sini mau menceritakan. Ternyata mereka berdua tuh seperti ada ini loh. Apa ya? Kalau kamu sebut kamu sama Jihan Lebih ke karena kita sama-sama pernah punya pengalaman seperti itu. yang kayak gitu. Dan setiap di outcam cerita tentang hal yang kayak gitu, Nadia termasuk sensitif juga, tapi yang seperti apa ya, mungkin dia yang bisa ceritakan langsung. Oke. Langsung aja yang cerita. Boleh. Mungkin cerita yang aku pengen ceritain ke kamu itu Bob, cerita waktu aku masih SMA ya. Ini kejadian di rumahku di Bandung. Jadi rumahku itu kan, gambaran singkatnya dulu ya, rumahku itu tuh rumah masa kecil. Sekarang udah jadi 2 lantai. Waktu kejadian ini rumahnya udah jadi rumah 2 lantai. Oh, udah di renov lagi. Nah, kamarku itu ada di lantai 2. Di lantai 2 tuh ada 3 kamar. Kamarnya itu yang paling pojok itu kamarku, yang dekat sama beranda luar. Terus kamar adekku yang di tengah, sama kamar adekku lagi yang paling pojok dekat mesin cuci. Nah, cerita pertama itu adalah pas waktu aku ada di kamarku yang pertama, yang pojok dekat balkon. Pertama yang pojok. Jadi waktu itu tuh karena dulu kan aku anak asrama nih. Nah, orang tuaku mikirnya biar kalau misalnya ada temanku main, itu ada tempat tidurnya. Jadi walaupun aku tidur sendiri, kasurnya ada 2. Maksudnya Atas bawah. Oh, kasur yang atas bawah. Tapi yang posisinya yang satu ngadep gini, yang satunya kayak vertikal sama horizontal, Ya, jadi paham. kayak gitu kan. Nah, aku tuh selalu tidur di bawah tuh. Suatu hari aku tuh lagi main HP. Terus tiba-tiba pas aku lihat ke atas itu kayak ada bayangan. Bayangan lagi kayak gini. Waduh. Aku kira aku cuma halu doang gitu kan. Namanya juga lagi main HP ya, teman-teman. Terus pas waktu aku lihat ke atas tuh ternyata ada cewek. Dia cuma ketawa doang lihat aku gitu. Di atas mana maksudnya? Di kasur atas. Oh iya. Padahal aku sendiri, temanku tuh nggak ada yang datang ke situ. Ini Terus, kasurnya tingkat lagi. nah ya hati-hati aja. Nah awalnya itu biasa aja, rambutnya kayak sepanjang inilah ya, kayak sebahu gitu. Dia ketawa tuh. Terus aku mikir enggak, aku nggak ngeliat apapun, aku main HP lagi tuh. Main HP terus musiknya aku kencengin. Terus tiba-tiba aku tuh ngerasa kok kayak dia tuh ketawa gitu. Tapi kayak suaranya cuma di kepala doang. Kamu tau kan suara yang kamu rasa itu di kepalamu, bukan di dekatmu. Akhirnya aku nurunin HP kan, karena aku mikir pasti udah hilang. Ternyata ada dong, dan rambutnya memanjang gitu, kayak turun dari kasur gitu. Waduh. Itu aku serem banget sih. Terus aku njerit kan, seingatku aku tuh kamu ngejerit? Aku njerit. Nah posisinya waktu itu adekku di depan kamarku lagi nonton TV. Harusnya dia denger dong kalau aku njerit, tapi kalau aku jeritnya keras, dia nggak denger sama sekali. Makanya orang tua aku tuh ngira waktu itu aku tuh halu. Nah karena orang tua aku mikir aku halu, akhirnya aku diem aja kan, nggak pernah cerita lagi. Tapi aku mau pindah kamar tuh karena aku nggak kuat. Sebelumnya itu juga pernah kan, untuk naik ke kasur yang atas, kamu tau gak sih tipe-tipe kasur yang multifungsi, yang kayak tangganya bisa ditarik-tarik, yang kayak gitu. Nah tangga kasurku tuh kayak gitu. Jadi ada kayak penutupnya gitu, terus ada lubang-lubangnya. Dan lubang itu tuh kelihatan ada kaki, tapi cuma diam di situ doang, kaki cewek tuh. Aku takut kan, karena adik-adikku tuh cowok semua, itu nggak mungkin adik aku, itu tuh nggak mungkin teman aku, karena kalau teman aku ya kali aku nggak tahu dia ada di rumahku. Akhirnya aku pindah kamar sebelah, kamar yang tengah nih. Yang tengah. Yang tengah sebelumnya kamar adikmu. Iya, kamar adikku. Cuma karena dia tuh juga takut, awalnya kan mau disuruh tidur sendiri. Terus akhirnya adikku tuh tidur sama adikku yang lain di kamar yang pojok lagi. Akhirnya aku pindah ke kamar tengah tuh. Nah, hari pertama aku pindah dari karena dinding kamarnya kan satu gitu kan. Kita di ngetok-tok itu. Dari dinding. Ngomong, balik dong gitu. Waduh. Kok pindah sih? Balik dong gitu. Iya, terus kayak sini, balik lagi ke sini. Terus aku kan takut kan, tapi aku masih mikir karena kamar tengah itu lebih terang, jadi nggak apa-apa, aku cuma halu kayak gitu. Nah, terus itu yang kedua di kamarku kan. Tapi puncak-puncaknya itu adalah pas waktu aku pernah sampai nggak masuk sekolah 2 bulan, Bob. Gara-gara Itu posisinya emang
Aku tuh kan emang ada masalah sama mbahku gitu kan. Waktu itu dia yang jagain aku sama adekku pas waktu orang tua aku lagi, aku lupa umrah apa haji, pokoknya lagi ke luar negeri aja. Nah, waktu itu pertama kali aku nyadar ada sesuatu di kamarku itu adalah karena waktu aku lihat kaca. Awalnya aku, karena kacanya itu kalau mau keluar kamarku harus lewat kaca itu kan. Kaca apa di meja gitu atau tempelan? Kaca gede tempelan. Oh, Yang kalau kamu berdiri paling mentok selutut kamu lah. gede juga ternyata kacanya. Lumayan ya gede. Nah, lewat kaca itu aku tahu itu bayanganku. Itu aku pakai baju yang sama, tapi aku ngerasa itu bukan aku. Awal-awal itu aku mikir mungkin karena aku capek kali ya. Waktu itu kan zaman SMK lagi bener-bener banyak pressure gitu kan. Udah tuh biasa aja. Makin lama yang tiap aku ngaca, ya itu bukan aku gitu. Oh, bukan cuma sekali. Iya, yang karena kamu kan ngerasa itu. terus lewat gitu kan, bolak-balik gitu ke tiap kali kamar. Aku ngerasa itu bukan aku awalnya. Terus dia bener-bener bukan aku. Karena di kaca sama di akunya tuh beda gitu loh. Apanya yang beda? Waktu itu pertama kali mulai bedain tuh panjang rambut. Gak tau kenapa kayak aku tuh selalu berhubungan sama yang panjang-panjang rambut gitu. Rambutku tuh kan selalu pendek. Nah, bayangan di kacaku rambutnya panjang. Kayak segini gitu. Padahal waktu itu rambutku cuma sebahu. Aduh, merinding terus aku. Gitu. Lama kelamaan gitu, terus kayak apa ya? Makin lama awalnya cuma diem. Makin lama kayak lihat-lihatan. Makin lama lagi tuh kayak jadi ngobrol. Aku ngerasanya kayak ngobrol gitu. Nah, dia tuh aku udah agak lupa sih karena itu juga udah agak lama ya ceritanya. Pokoknya itu karena dia makin lama kayak aku berasa ngobrol sama dia, tapi dia tuh nggak berasa kayak sesuatu yang menyeramkan buat aku. Dia berasa kayak teman sekamar. Seiring jalannya waktu gitu. Iya. Mungkin karena udah sering ketemu juga kali ya, dan dia nggak ngapa-ngapain aku gitu. Terus ya udah tuh. Waktu itu aku tuh karena posisinya ada mbakku di rumah yang aku tuh nggak akur sama beliau, dan kayak harus ngejagain adik-adikku juga waktu orang tuaku ke luar negeri tuh, jadi kayak pusing juga gitu kan. Lama-lama dia yang awalnya cuma kayak gitu-gitu doang, atau cuma kayak senyum ketawa-ketawa yang gak jelas gitu, dia mulai bilang jangan keluar kamar, nanti kamu mati gitu. Aku kayak sebenarnya kalau kamu dibilangin kayak gitu, kamu pasti bisa mikir lah ya. Iya. Itu tuh cuma ancaman kosong. Tapi kamu kayak kebawa dengan suara itu. Herannya iya, kayak aku percaya banget beneran kalau aku nanti aku mati, atau kayak di luar tuh bahaya banget, di luar tuh gak aman, pokoknya kamu gak aman kalau keluar gitu. Sampai ke kamar mandi pun, yang kamar mandinya tuh kayak pintu kamar mandi dan pintu kamarku tuh kayak gini, jadi keluar kamar bisa langsung kamar mandi. Itu aja aku takutnya setengah mati, kayak bener-bener harus ngawasin gak ada orang, gak ada apa-apa, cepet-cepet kamar mandi gitu. Makan pun kayak gitu. Nah, karena itu bikin aku nggak sekolah tuh, nyaris. Efeknya itu? Iya, karena aku bener-bener nggak berani keluar. Nggak, yang dalam pikiranmu apa sampai kayak tersugesti? Bukan tersugesti sih, kebawa. Iya, kebawa gitu ya. Nggak tahu, aku nggak bener-bener ingat apa yang aku pikirin, tapi aku ingat banget dia bilang jangan keluar kamar, itu bahaya, kamu bisa mati. Kayak itu terus teringat gitu. Dan yang kamu rasain memang kalau keluar kamar itu bahaya? Iya, dingin banget. Padahal Bandung tuh nggak sedingin itu menurutku, apalagi udah lama kan tinggal di Bandung. Terus ya udah tuh, karena kayaknya waktu itu udah sebulanan lebih aku nggak masuk sekolah tanpa izin. Guru BK aku datang ke rumah. Awalnya cuma dia doang. Terus aku nggak mau turun kan. Aku juga, pokoknya aku nggak mau nerima dia aja. Aku tetap di kamarku, aku diem aja. Terus akhirnya dia bawa temanku. Pikirannya guru BK aku kalau bawa temanku mungkin lebih apa ya? Lebih akunya mau keluar kali ya. Mungkin aku seenggaknya mau ketemu temanku. Nah, tapi yang aneh itu adalah seingatku, sesadarku, aku tuh emang nggak pernah mau nemuin guru BK aku. Mau bawa temanku, mau bawa siapapun, aku nggak pernah mau. Tapi waktu aku mulai masuk sekolah lagi, guru BK aku tuh bilang waktu itu Nadia tuh udah mau turun, Bu, tapi neneknya keluar, dia lari lagi ke atas. Mbakmu keluar maksudnya? Iya. Aku bahkan nggak keluar kamar, gimana caranya aku bisa turun ke lantai bawah terus aku lari lagi ke atas. Guru BK kamu datang, kamu tuh nggak nemuin guru BK kamu? Nggak pernah nemuin. Tapi si guru BK konfirmasi kalau kamu tuh turun. Kalau aku udah turun, aku juga nggak tahu, kayak antara mungkin ada, aku masih positive thinking, mungkin aku nggak sadar kali ya aku turun, tapi kayaknya itu aneh banget juga ya. Guru BK tuh bilang gitu, kayak teman-temanku juga bilang iya kemana dia udah turun kok gitu, mungkin kalau kita datang lagi dia bakal turun.
yang itu tuh tidak akan terjadi karena aku tidak turun gitu. Nah dari situ tuh udah mulai aneh tuh. Terus bisikan-bisikan itu makin kenceng kayak apa, kamu nggak usah keluar, itu tuh bahaya segala macam kayak gitu. Lama-lama kan aku kesel ya, aku lupa. Oh akhirnya itu orang tua aku tuh pulang dari umrah atau haji itu aku lupa. Terus mereka datang tuh udah ngeliat aku udah di kamar doang, katanya aku cuma meluk boneka aku doang, terus kayak nggak mau keluar, bener nggak mau keluar, yang kayak takut banget gitu loh. Dibuka pintunya tuh jerit terus aku tuh. Kamu ngejerit? Ngejerit, aku nggak ngerasa ngejerit sih tapi entah kenapa orang tua aku bilang aku tuh jerit-jerit gitu, jerit-jeritan gitu, diseret keluar sama orang tua aku. Kalau yang bagian orang tua aku ini aku diceritain ya, soalnya aku nggak bener-bener inget itu, aku ngerasa aku nggak kayak gitu. Mereka tuh narik aku keluar, aku nggak mau kayak jerit-jerit gitu. Akhirnya orang tua aku tuh mereka mau manggil ustadz, katanya mau buat diruqyah gitu loh. Terus katanya ibuku, aku tuh jerit, gila apa kamu mau aku mati gitu kan. Terus langsung balik kamar, banding kamar. Aku bilang kayak gitu. Iya. Kamu, tapi kamu nggak ngerasa Aku nih? gak ngerasa bilang kayak gitu. Ya kali gila aku ke orang tua ngomong kayak gitu dikutuk jadi batu ntar ya kayak gitu kan. Terus akhirnya mereka itu, oh aku ingat, mereka itu ngambil bonekaku terus ditaruh di lemari, nggak boleh dikeluarin lagi dari situ. Dan dari situ tuh kayak aku udah mulai bisa tenang gitu. Terus sebelum, kayaknya seminggu sebelum aku sekolah lagi, aku tuh kayak ngobrol gitu kan sama ngobrol lagi sama si yang suka ngajakin aku ngobrol ini. Aku bilang, ya udah deh nggak apa-apa kamu di kamarku, tapi kamu di pojok sana aja, kamu nggak boleh naik ke kasur. kamu nyuruh kayak gitu? Iya. Dan dia bilang, ya udah nggak apa-apa, kayak bikin perjanjian gitu loh, kayak ini kamarnya dibagi dua ya, pokoknya kamu sebelah sana aku nggak akan ganggu-ganggu, aku sebelah sini kamu nggak boleh ganggu. Itu gimana? Kamu ngebatin? Ngebatin, kayak ngomong gitu loh, tapi berasa ada yang nyautin gitu. Aneh sih menurutku. Kamu yang BK tadi, itu kamu dapat dari siapa yang ceritain? Dari temanku, karena temanku dia tuh sebenarnya bukan teman dekatku banget, cuman guru-guru pada ngira dia teman dekatku kan. Pas waktu aku pertama masuk dia bilang, kok kamu nggak mau nemuin aku sih gitu, kamu kenapa nggak turun waktu itu, kamu kenapa nggak jadi turun. Aku bingung kan, aku baru nggak kayak, hah turun, aku bener-bener nggak berani keluar kamar, kok bisa-bisanya dia bilang aku turun gitu. Tapi aku cuma bilang, oh iya gitu, nggak tahu, aku tiba-tiba pengen aja dari kamar gitu. Berarti kayak si mbak-mbak yang tadi tuh apa ya bahasanya, sayang sama kamu atau? Nggak tahu juga sih, tapi menurutku kalau sayang, kenapa dia ngelarang aku sekolah? Ya karena memang mungkin pengen dekat terus kali ya. Iya mungkin bisa jadi sih. Terus aku juga cerita ke Jihan kan soal ini, terus katanya Jihan juga, ya mungkin dia pengen berteman sama kamu gitu, tapi ya, toxic mungkin, like teman-teman toxic kali ya. Pertemanan toksik. Iya. Dan sampai sekarang akhirnya gimana? Apakah kalian masih bersahabat atau ada perpisahan? Aku kalau dulu pas waktu aku kan kuliah ngerantau nih ke Jogja. Dulu sampai semester 3 atau 4 ya aku lupa. Itu tiap aku pulang, tiap buka kamar aku selalu ngerasa kayak ada yang bilang, kok lama banget sih pulangnya, kemana aja gitu. Kayak kalau kamu ketemu teman gitu loh, kayak anjir kemana aja kamu gitu kan. Tapi aku juga suka batin gitu kayak, iya gimana soalnya kuliahnya di Jogja gitu. Terus ya udah kayak biasa lagi. Tapi akhir-akhir ini semenjak semester 5-an mungkin ya, aku pulang udah nggak ngerasa apa-apa lagi sih. Tanpa ada apa-apa, maksudnya udah begitu aja tuh memang. Iya. Kayak nggak ada yang ngusir, nggak ada yang apa? Nggak ada, bener-bener nggak ada gitu. Rumah nggak diapa-apain juga kan? Nggak diapa-apain. Aku kurang tahu sih kalau itu, soalnya orang tua aku tuh kadang kalau aku habis pulang mereka ke kamarku, mungkin ada beberapa hal yang aku lupa bersihin, mereka bersihin atau buang-buangin barang mungkin, soalnya beberapa barangku juga hilang sih. Gak tahu juga. Bisa sampai kayak gitu. Tapi sejauh ini sekarang udah aman ya? Nah kalau soal amannya aku nggak tahu ya, soalnya dulu tuh aku pernah punya teman, dia tuh katanya sih bisa lihat gitu kan, dia yang ibu gitu, dia datang ke rumahku, dia nginep tuh di rumahku. Terus pagi-pagi karena dia masih tidur, aku nggak tega bangunin dia tuh, aku turun ke bawah, aku goreng gitu kan, goreng-goreng buat sarapan, dia jerit. Terus dia marah banget, aku bilang, kamu tega sih ninggalin aku gitu, kamu tau gak sih di atas tuh ada apa aja gitu. Oh dia tuh orang oke, paham. Ngerti kan? Nah, kayak gitu, aku bingung kan, kayak emang kenapa, maksudku nggak ada orang tuaku juga, ya udah sih kalau dia juga santai aja, mau dia bangun jam berapa juga nggak akan ada yang peduli gitu. Emang kenapa gitu kan, aku cuma dibawa doang kan. Dia tuh kayak mau nangis gitu loh, kayak bener-bener udah
tau ah gitu. Tapi kalau ditanya emang kamu lihat apa, gitu. Nggak mau ngomongin. Sampai sekarang kamu tahu dia ngomong apa? Aku nggak tahu sampai sekarang dia ngelihat apa atau dia ngerasain apa di atas. Pokoknya dia bilang atas tuh ramai banget. Soalnya ya wajar sih, rumahku tuh aku sama adik-adikku, aku dulu asrama, adik-adikku sekarang asrama juga kebanyakan. Aku sekarang ngerantau, jadi emang jarang ada orang Keseringan di atas. sepi di rumah. Iya, keseringan sepi. Orang tuamu tuh pada di bawah. Iya, karena mereka juga malas kali ya kalau naik ke atas. Dan itu kan dari kamu SMA ya, sampai dengan kuliah udah lumayan nggak terlalu mungkin. Iya. Sampai sekarang apakah ada muncul hal seperti itu lagi mungkin? Sekarang iya sih di kosku. Kosmu yang ini? Iya. Di setiap aku kos, aku pindah kos 2 kali. Selama kuliah di Jogja? Iya, selama kuliah di Jogja. Kos yang pertama itu serem, tapi aku masih bisa berpikir positif gitu. Jadi kosku yang lama itu kan jendelanya gede banget tuh, yang bener-bener jendela gede yang nggak ada teralis. Daerah mana? Dekat-dekat situ juga? Iya, dekat-dekat kampusku. Di daerah Ganggulu lah tuh. Adalah kosan di situ, kosan putri kan. Bangunannya emang kayak rumah tua. Aku milih kos di situ karena aku suka vibes-nya yang kayak Jogja banget, kayak berasa Jogja. kamu pulang ke rumah nenek kamu tapi nenek kamu di Jogja. Aku nggak punya nenek Jogja sih, cuma nggak tahu kenapa vibes-nya kayak gitu aja. Iya, paham. Jadi kayaknya enak banget kan tempatnya, dan nggak gitu mahal sih menurutku tempat itu. Nah, aku tuh mulai ngerasain gangguan yang bener-bener aku mikir udah aku mendingan pindah aja. Itu pas waktu aku tidur tengah malam aku kebangun, kan kasurku tuh ngadep langsung ke jendela. Nah, tirainya warna merah tuh. Kalau ada orang lewat emang ada bayangannya. Nah, tengah malam itu ada bayangan hitam gitu kan di jendela aku, pas bener-bener aku tidur di depannya gitu loh. Jadi bener-bener ngeliat, tapi dia cuma diam. Awalnya aku masih positif thinking, oh itu orang jemur tengah malam gitu loh. Tapi mikir lagi, kosan putri tapi kayak kagak ada rambutnya gitu. Perawakan apa, cowok, cewek? Yang Aku- kamu rasain? Aku nggak ngerti sih dia perawakan cowok atau cewek, yang pasti nggak ada rambutnya, jadi kayak botak gitu loh. Oh, bentuknya tuh botak tuh, siluetnya tuh. Iya, aku masih mikir itu mbak-mbak rambutnya pendek diikat jadi kagak ada bentuk rambutnya kali ya gitu kan. Tapi masih mikir kayak nggak apa-apa. Tapi aku malah mikir lagi, soalnya dia bener-bener cuma diem, nggak ada gerakan tangan atau apa, cuma diam aja di situ. Sampai aku takutan sendiri kan. Oh, lama? Lama, terus pas aku udah ya ampun aku takut banget gitu. Aku merem, pas aku buka udah nggak ada. Aku tanyain tuh ke, aku kan emang gak terlalu dekat sama anak kosnya dulu. Aku tanyain ke sebelah tuh, kamu kemarin keluar nggak sih gitu kan, jam berapa gitu, kamu lihat ada yang jemur nggak sih gitu. Terus dia ketawa aja bilang, ih orang gila jemur jam segitu, maling kali. Aku takut juga kan, maksudnya kalau maling tuh kayaknya juga senang juga gitu loh, dia bisa nyelakain kita. Dan kalau dia diam di depan kamarku kan berarti dia juga, siapa tahu dia ngeliat ke dalam gitu kan. Kamarmu ada tralisnya nggak sih? Kemarin nggak ada, cuma Nggak ada, bolong. bener-bener itu kaca kalau dipecahin ya Masuk. ampun, mobil juga bisa masuk kali. Gede banget. Gede banget, soalnya kayak gimana ya, kalau ini kan kaca jendela cuma kecil gini, nah dia itu kayak 80%-nya kaca. Kamarmu tuh seberapa berarti panjangnya? Berapa? 3x3 deh kayaknya. Dan emang bangunan tua banget itu. Nah itu sih yang aku paling takutnya. Kalau yang lain paling cuma kayak suara-suara kamar mandi dipakai tengah malam, padahal kamar mandi cuma aku yang pakai gitu. Terus akhirnya aku pindah ke kosanku yang sekarang bareng Jihan, yang kemarin podcast juga di sini kan. Nah di situ yang mulai banyak yang tidak bisa di positive thinking kan. Ada banyak itu sih. Dan Apa salah satunya nih yang nggak bisa dipositifkan? aku dengar suara kesurupan tapi jam 2 siang. Suruh kesurupan maksudnya? Itu aduh, aku agak-agak pengen ketawa sih ya, kayak soalnya tuh kan kita mikirnya setan kayak gitu-gitu tuh cuma muncul malam hari kan. Siapa yang nyangka kalau aku bakal ngalamin kejadian itu jam 2 siang. Nah Itu kamu ngedengar di kamar atau pas di mana? oh itu aku tuh posisinya aku pulang kuliah kan, kosan tuh sepi. Aku kira tuh emang pada nggak ada tuh. Nah Kenapa selalu sepi sih, cerita dari kalian, kos kalian nih? karena emang kos kita emang pada jarang keluar gitu kan, mungkin karena ada yang kerja, terus kampusnya juga beda-beda, waktu kuliahnya beda-beda. Waktu itu kebetulan aku pulang cepat, soalnya aku lupa dosennya nggak ada atau apa, pokoknya nggak ada kuliah.
itu ada mbak kosku, anggaplah namanya Mbak Siti lah ya. Mbak Siti itu suka banget nonton anime kayak gitu-gitu, jadi suaranya selalu kedengeran. Kalau dia ada di kosan, kamu pasti tahu kamarnya kebuka, dia lagi nonton, suaranya kenceng sampai mana-mana. Nah waktu itu kamarnya nutup, nggak ada suara, berarti oh Mbak Siti lagi pergi kali ya, mikirnya kayak gitu. Aku lewat tuh kamarnya, kan kalau kamar kan harus lewat kamar Mbak Siti. Terus waktu aku di kamar baru banget tiduran lagi main HP, tiba-tiba ada suara orang jerit. Jadi tapi entah kenapa aku tuh ngerasa itu kayak jerit kesurupan, kayak gitu, kayak gitu-gitu loh. Yang kayak ada jerit-jerit yang nyampur sama suara berat. Iya. Gitu. Takut banget kan aku. Aku tuh nggak seberani. Suara cewek tapi. Cewek ada, terus suara berat cowok juga ada, kayak nyampur-nyampur kayak banyak banget gitu. Aku takut kan. Terus aku mikir, aduh itu orang kesurupan, aku harus bantuin gak ya gitu. Tapi aku nggak bisa apa-apa juga. Kalau misalnya aku ikut kesurupan gimana? Akhirnya aku diem doang di kamar tuh. Ya Allah, semoga cepetan reda gitu. Nah, tiba-tiba kan suaranya udah berhenti nih. Lumayan lama sih, kayaknya 10 menitan apa ya. Pokoknya lumayan lama aja aku ngerasa takut itu. Pas suaranya udah berhenti, aku ngintip keluar tuh. Nah, ada mbak-mbak yang keluar, dia tuh langsung lari cepet-cepet gitu loh. Kenapa? Aku kira dia yang kesurupan. Karena dia lari. Nah, awalnya aku mikir, oh mbak itu kali yang kesurupan, oh dia udah baik-baik aja, ya udah. Aku baru tahu kalau ternyata mbak itu juga dengar hal yang sama. Oh, dia dengar suara juga yang kamu dengar? Iya, karena penjaga kosku cerita. Apa? Jadi penjaga kosku tuh lagi cerita sama Jihan sama mbak yang sebelah kamar kita itu kan. Terus aku ikutan nimbrung. Dia bilang, iya mbak, waktu itu kedengeran ada suara jerit dari atas. Siang-siang mbak. Iya gitu. Oh, itu mbak yang itu bukan sih yang waktu itu yang lihat itu kan, yang kamar itu bukan sih? Enggak, itu dia juga takut makanya dia pergi. Oh gitu ya gitu. Aku juga dengar soalnya. Terus itu kesurupan siapa mbak? Nggak tahu gitu. Berarti hampir di atas tuh pada dengar semua. Jihan dengar? Jihan nggak ada waktu itu. Jadi kayaknya emang di kosan itu, aku nggak tahu kalau penghuni yang lain ya, tapi ada mbak itu yang lari itu sama aku. Dan emang lagi sepi banget kosannya ya, jam 2 siang orang-orang rata-rata kuliah nggak sih? Iya, pasti sepi. Iya, itu kayak aneh gitu nggak sih? Kalau malam mungkin aku masih bisa mikir, oh itu suara jauh kedengeran karena lagi malam, nggak ada suara berisik atau apa. Jadi siang-siang. Iya. Emang sampai ada apa dengan kosmu sampai yang ya persoalan kayak gitu-gitu ada gitu loh? Kosku tuh emang mungkin ada bangunan tua juga kali ya. Terus ya emang sebenarnya itu kosku tuh udah pernah sampai dulu kayak gitu sih. Apa? Oh, dibersihin gitu? Iya, waktu itu gara-gara anak lantai bawah tuh pada kayak apa, ada bangkai di depan pintunya. Terus kayak kalau itu mungkin kucing nganterin gitu nggak sih? Maksudnya nggak semua hal seram itu udah pasti penyebabnya itu gitu. Tapi mereka juga jadi ketakutan karena waktu itu adik kosku yang kamar bawah itu, anggaplah ya si Mawar sama Melati lah ya, mereka adik kakak. Nah si Mawar ini tuh adiknya nih, dia lagi di kamar, dia lagi main HP biasa, tiba-tiba Mbak Melati tuh masuk. Mawar minjem celana dong gitu. Tapi minjem celana dong, mau kemana mbak? Mau keluar, mau ke Indomaret gitu. Oh ya udah gitu. Dibilang nggak ada di sini, coba di kamarnya sana gitu. Oh ya udah, dia keluar gitu kan. Terus si Mawar ini mikir, tumben Mbak Melati ke Indomaret pakai celana pendek gitu. Udah tuh dia santai aja. Terus dia keluar main ke kamar yang ditunjuk, bilang ambil celananya di situ aja. Mbak Melati tuh ada di situ lagi main HP. Ngapain Mawar gitu? Waduh. Mbak nggak jadi ke Indomaret? Apaan sih gitu. Tapi itu ngakak juga sih, kayak dia minjem celana gitu sampai segitunya. Dan iya sampai segitunya. Iya, tapi entah kenapa itu lebih menakutkan buat aku karena kita nggak tahu itu orang apa bukan. Bahaya banget sih. Iya, posisinya kan kita nggak tahu. Dan itu bener-bener interaksi gitu loh, kayak dia tahu nama kita segala macam, entah itu jahil entah apa gitu ya. Akhirnya malam itu ya udah kita semua pada tidur di kamar bareng karena kita takut. Aneh gitu. Itu yang bikin akhirnya kosan kita di Rukyah. Awal-awal di Rukyah tuh emang katanya udah mulai nggak ada pendengaran apa-apa kan, tapi akhir-akhirnya itu mulai gitu lagi. Oh, mulai muncul lagi. Iya. Nah ini kamu yang ini katanya lebih parah tapi kuat. Kamu Karena kemarin ditampakin apa? Sulit botak tapi takut tapi berasa nggak punya pilihan lain. apa karena ada teman-temanmu di sana juga yang ngerasain gitu loh?
di kos yang sekarang. Yang baru ini. Mungkin itu juga sih, aku jujur sih aku merasa lebih lega setelah aku bisa cerita sama Jihan. Karena awalnya aku selalu mikir kayak itu aku halu, itu aku halu, itu aku halu. Tapi kan ternyata ya kayak gitu emang, aku percaya sih kayak gitu tuh ada. Tapi aku nggak percaya kalau yang aku alami itu akibat dari hal-hal kayak gitu. Sampai sesuatu yang aku nggak bisa jelasin sendiri baru kayak ya kali ya gitu. Emang serem banget sih. Aku tuh juga pernah, tapi aku nggak tahu ya ini emang kejadiannya emang itu adalah makhluk-makhluk itu atau emang itu anak kosku. Aku punya anak kos juga, teman kos juga yang dia tuh mukanya kecina-cinaan, putih, rambutnya nggak tahu kan sih sebenarnya kali ya. Dia suka ngeliat rambutnya gitu. Aku karena dulu kamarku mati 7 bulan, ya biasanya aku cerita kamarku mati lampu 7 bulan. Aku malas ngerjain skripsi di kamar, malas ngerjain tugas apa skripsi waktu itu, kayak skripsi deh di kamar. Semuanya kalau mati lampu malas. Iya, malas banget kan. Nah, karena aku juga males nongkrong di kafe, akhirnya aku ngerjain di ruang tamu. Itu ruang tamu di mana, di bawah? Di bawah, di lantai bawah tuh, lagi ngerjain gitu. Tiba-tiba di belakangku tuh si anak yang mukanya Cina banget itu bilang, semangat ya mbak. Aku nggak ngerasa dia tuh melangkah ngedeketin aku nggak ngerasain kehadirannya, aku nggak tahu berapa lama dia berdiri di situ. Hah? Oke, oh iya, makasih ya. Terus dia pergi gitu aja. Aku mikir, oh nih anak ini kali ya, emang sopan kali ya, emang berusaha akrab kali ya. Nah waktu aku cerita tuh, aku ceritain sama Jihan sama bosku lagi, mereka tuh bilang kayak, tapi kan dia nggak pernah nyapa gitu Nat gitu. Kamu yakin itu dia gitu? Terus aku juga mikir lagi, iya juga sih gitu. Tapi siapa tahu emang dia beneran gimana Iya, ya? nah aku mikirnya siapa tahu itu emang dia. Cuma aku heran karena aku nggak bisa dengar langkah kakinya juga. Di belakangmu apa sih emang kalau kamu duduk nih gambarannya? Nah, aku duduk nih. Nah, ini tuh langsung dinding yang ya kayak gini lah, yang habis itu ada lorong gitu, kayak buat masuk ke dalam. Nah, dia tuh di situ, berdiri di situ nontonin aku. Semangat ya, Mbak. Terus pergi. Terlepas dari itu dia atau bukan, itu creepy banget sih. Aku bener-bener Terus kamu kaget dong pasti. kaget aku. Tapi kan semakin aku kaget, aku tuh malah semakin datar kayak, hah? Oh iya gitu, makasih ya gitu. Tapi kayak, ih, terus aku mikir, serem banget ya, aku ceritakan serem banget ya, dia nggak kerasa langkah kakinya. Dari situ aku selalu merhatiin dia tuh kalau dia jalan, tapi ada gitu. Itu lucu banget. Ya makanya nggak banget gitu kan. Dia analisis. Iya kayak, tapi ada langkah kakinya. Oh mungkin waktu itu dia nggak pakai sendal, aku masih mikir kayak gitu. Tapi kamu udah mencari tahu kebenarannya sampai sekarang belum ya? Enggak, soalnya aku juga nggak berani nanya ke dia. Kamu waktu itu nyemangatin aku ya kan, aneh banget ya kalau aku kayak gitu, kagak deket lagi. Tiba-tiba. Makanya itu mungkin, ya udahlah itu dia udah. Tapi memang orangnya tuh nggak, yang kalau kita pikirkan nggak mungkin dia ngelakuin itu ya. Setelah aku pikir-pikir iya, karena dia tuh bener-bener sediem itu, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa, kayak bener-bener ngomong. Kalau dia papasan sama kita, dia cuma ngangguk gini doang. Oh, Dia nggak nggak ada ngomong. mengeluarkan suara. Iya, makanya aku bingung. Nih anak perasaan baik banget waktu itu nyemangatin aku, kok dia nggak pernah nyapa aku lagi. Aku kan pengen disapa juga ya kayak gitu. Ya, jadi aku nggak tahu juga sih itu dia atau bukan. Semoga itu kamu ya, kalau kamu nonton. Aku takut. Ini aku tadi 7 bulan mati lampu. Ah, Itu kenapa emangnya? itu konyol Itu sih. nggak normal banget loh. Iya itu nggak normal, apalagi ketika aku, jadi kan kamarku berantakan banget karena dulu tugasku sering bikin media gitu-gitu, dan aku tuh malas langsung beresin. Nah aku malu kalau misalnya mau dibenerin, tapi yang mau benerin tuh ngeliat kamarku Kelihatan berantakan. berantakan gitu. Iya, aku kan malu kan nunjuk pesan cewek. Akhirnya aku mikir aku bersihin dulu aja deh, baru nanti aku nyalain. Nah tapi nggak pernah bener-bener bisa rapi yang kayak at least dia ngerasa itu normal buat pesan cewek. Aku selama 7 bulan itu beberapa kali nyoba nyalain lampu juga kan, nggak nyala. Kayak aku udah tekan sekeras mungkin juga nggak nyala. So udah aku pasrah, aku mikirnya oh mungkin ini kali ya. Waktu itu tuh aku cerita ke temanku bilang, oh kabelnya paling ada semut nggak keluar dari ini. Kontak gitu. Kontak gitu. Nah ya udah kan, aku udah nyoba ganti lampu juga tuh nggak bisa. Di dinding sebelah aku ada suara kayak tertek gitu loh, tertek gitu. Suara apa? Tangan kayak gitu, tapi di dinding.